Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Jadi gini, kalau bicara soal red flag nih ya, kamu pasti udah sering banget lihat konten soal red flag kan? Tapi anehnya, tiap kali deket sama orang baru, entah itu gebetan, pacar, atau bahkan temen, masih aja suka bingung sendiri. Ini orang tulus gak sih? Ini red flag atau gue yang overthinking? Nah, itu dia masalahnya. Konten red flag udah numpuk di otak, tapi pas kejadian di dunia nyata malah zonk. Makanya sekarang kita bakal bahas red flag yang bener-bener sering kejadian. Dari dua sisi, cewek dan cowok. Karena faktanya, yang bisa toksik tuh bukan cuma satu gender aja. Kadang cowok yang mainin, kadang cewek juga bisa manipulatif. Jadi kita bahas berimbang, biar semuanya bisa relate. Dan tenang, ini bukan sekadar list red flag doang. Kita juga bakal kupas, kenapa kamu harus ngerti maknanya, bukan cuma ngikutin istilah doang. Soalnya, kalau nggak ngerti konteks, dikit-dikit dikira toksik. Padahal bisa aja itu cuma luka lama kamu yang belum sembuh. So, santai aja. Dengerin sampai habis. Bisa sambil nyeruput kopi, bisa sambil mikir, ini gue banget. Atau bahkan sadar, waduh, jangan-jangan gue juga pernah bikin orang ngerasa begini. Karena hubungan itu soal dua arah. Bukan cuma nyari salah, tapi juga belajar bareng. Dan yang paling penting, kalau kamu ngerti red flag sejak awal, kamu bisa hemat waktu, tenaga, dan perasaan. Gak gampang kejebak, gak gampang dibohongin, dan justru bisa lebih siap buat bangun hubungan yang beneran sehat. Oke, let's break it down teman-teman. Nah, jadi gini ya. Sekarang kita bahas hal paling basic, tapi sering banget disepelein. Apa sih sebenarnya red flag itu? Soalnya, jujur aja, tiap scroll TikTok atau lihat konten di IG, pasti nemu aja orang bahas red flag. Tapi ya gitu, makin banyak yang bahas, makin beda-beda juga versinya. Jadi malah bikin pusing sendiri. Nah, biar nggak makin ngawang, kita lurusin dulu. Red flag itu simple banget, tanda peringatan. Kayak alarm kecil yang ngasih sinyal, ini bisa jadi masalah loh kalau dilanjutin. Tapi ingat ya, kata kuncinya, bisa jadi. Bukan langsung, wah ini toksik, cabut sekarang. Kadang hal-hal kecil yang awalnya kelihatan sepele, kalau nggak dikomunikasiin dan terus-terusan kejadian, ya bisa meledak juga. Contohnya, pasangan kamu ngegas terus tiap diajak ngobrol serius. Awalnya kamu mikir, ya udah, dia lagi capek kali. Tapi kalau tiap ngobrol penting, dia ngeles atau ngehindar, itu udah jadi warning. Nah, red flag ini ada dua tipe. Yang universal, alias red flag yang semua orang sepakat itu bahaya. Contohnya kayak selingkuh, ngebohong, kasar, controlling, manipulatif. Nggak peduli kamu tinggal di kota, desa, atau planet lain pun, ini udah jelas-jelas nggak sehat. Terus ada juga red flag personal. Ini yang kadang tricky karena balik lagi ke batasan masing-masing orang. Misalnya, buat kamu nggak apa-apa kalau pasangan jarang update kabar, tapi buat orang lain itu bisa jadi tanda dia nggak niat serius. Atau kamu suka ngobrol deep dari awal, tapi ada orang yang butuh waktu dulu buat buka diri. Jadi konteksnya penting. Dan ini bukan cuma buat cewek doang ya. Cowok juga sering banget kejebak di hubungan gak sehat, tapi pura-pura kuat. Kadang cowok gak sadar dipermainkan atau diatur-atur, tapi dibungkus manis kayak, aku tuh care banget sama kamu. Padahal ngegas dikit kamu langsung disalahin. Intinya, cowok cewek dua-duanya bisa jadi korban. Dua-duanya juga bisa jadi pelaku. Makanya penting banget ngerti red flag bukan cuma dari kamu salah gue bener, tapi juga dari pola yang bisa ngerusak hubungan pelan-pelan. So, sebelum makin baper sama orang yang kamu deketin, belajar dulu bedain mana yang emang sinyal bahaya, mana yang cuma beda gaya komunikasi. Biar nggak cuma nurutin perasaan doang, tapi juga waras pakai logika. Jadi red flag nomor 1 yang wajib banget kamu waspadai adalah sikap tarik ulur, dingin panas, dan ngasih harapan palsu alias breadcrumbing. Nah, kalau kamu ngerasa lagi deket sama orang tapi sikapnya kayak kontol, kadang anget, kadang dingin banget, terus kadang ghosting, tapi tiba-tiba datang lagi sok perhatian, nah itu tanda-tandanya udah mulai nggak sehat tuh. Dan ini berlaku buat dua arah ya, cowok bisa kayak gitu, cewek juga banyak yang gitu. Jadi jangan mikir ini cuma berlaku buat satu gender doang. Sekarang kamu harus ngerti, orang kayak gini tuh sering banget punya pola kayak ekstraktor. Istilah gampangnya, mereka tuh tipenya pengambil, bukan pemberi. Jadi hubungan yang mereka bangun tuh dasarnya buat ngambil sesuatu dari kamu, bukan buat saling. Ibarat kamu tuh kayak colokan charger, dan mereka HP-nya.
Mereka datang ke kamu cuman pas lagi lobat, pas butuh validasi, butuh pelukan, butuh tempat curhat, atau bahkan buat hal-hal yang lebih intim. Tapi begitu udah keisi, mereka tinggalin lagi. Dan biasanya, di titik ini banyak dari kita nanya, gimana ya biar dia stay? Biar dia makin pengen sama gua? Nah ini nih yang sering ngejebak kita. Harusnya mindsetnya digeser ke, gimana caranya gua bisa jaga energi gua? Karena jujur aja, orang yang tipenya suka narik ulur, ngasih secuil harapan terus ngilang lagi, itu susah banget buat berubah. Apalagi kalau mereka sendiri nggak sadar dan nggak punya niat buat benerin pola toksiknya. Ini bukan soal kamu nggak cukup baik atau kurang effort ya, tapi soal kamu lagi dihadapkan sama seseorang yang emang nggak pernah niat serius dari awal. Dan ini berlaku juga buat cowok-cowok di luar sana yang mungkin lagi ngerasa cewek yang dia deketin cuma datang pas butuh doang, pas lagi sedih, pas lagi suntuk, pas lagi bete sama cowok lain, kamu dijadiin pelampiasan. Itu juga termasuk breadcrumbing bro. Jadi nggak cuma cewek yang bisa jadi korban, cowok pun bisa kena juga. So mulai sekarang, daripada fokus mikirin gimana caranya bikin dia bertahan, lebih baik kamu pikirin gimana caranya supaya kamu nggak terus-terusan kebobolan energi buat orang yang nggak punya niat tinggal. Bukan berarti kamu harus dingin ke semua orang, tapi kamu juga berhak kok buat jaga batasan, biar nggak terus-terusan kehabisan baterai demi ngecas orang yang bahkan nggak pernah nanya, kamu capek apa enggak. Nah bro sis, red flag yang kedua ini sebenarnya halus tapi ngeselin. Gue nyebutnya tuh efek mirip-miripan palsu. Kamu pernah nggak sih lagi deket sama seseorang, entah cowok, cewek, terus tiba-tiba kayak semua hal yang kamu suka, dia juga suka. Kamu ngomong, gue suka nonton film horor. Dia langsung jawab, wah sumpah, gue juga. Bahkan gue sampai koleksi poster The Conjuring. Atau kamu bilang suka Indomie goreng dicampur tai kucing, dia langsung sok relate, gila, itu comfort food gue banget. Padahal ya elah, bisa aja itu cuman acting doang biar kelihatan cocok. Nah ini yang kita sebut mirroring, alias dia ngaca dari kamu biar kelihatan nyambung terus. Biasanya sih ini sering kejadian di awal-awal PDKT. Dan yang pakai trik ini nggak cuma cowok aja, cewek juga banyak yang mainin gaya beginian. Jadi dua-duanya bisa jadi pelaku. Intinya mereka ngeset image seolah-olah kamu tuh klik banget sama dia. Padahal mah belum tentu. Mereka tuh lagi main aman, biar kamu ngerasa, wah anjir, ini orang bener-bener soulmate gue deh. Padahal bisa aja itu cuma strategi biar kamu cepet nyaman, cepet lengah, terus hubungan digiring ke arah yang dia mau. Jadi yang kamu kira cocok, bisa jadi itu cuma cocok-cocokan palsu. Nggak semua yang kelihatannya manis itu gula bro sis, kadang pemanis buatan. Tipsnya nih, kalau kamu pengen tahu dia beneran begitu, atau cuma ngepas-pasin, coba lihat dia pas lagi bareng teman deket atau keluarganya. Karena kalau cuma lagi berdua sama kamu, bisa banget tuh dia jaga image. Tapi pas bareng orang-orang yang udah kenal dia lama, biasanya topeng-topeng mulai kendor. Di situ kelihatan banget sifat aslinya. Cara dia ngomong, respon dia ke orang lain, kelakuan aslinya kayak gimana, tuh semua lebih jujur dibanding pas dia lagi pura-pura jadi versi sempurna buat kamu. Dan yang perlu digarisbawahi, ini nggak cuma berlaku buat cowok aja, cewek juga bisa gitu banget. Jadi cowok juga mesti waspada, jangan gampang baper sama yang sok-sok ngertiin kamu banget, yang semua hobi kamu dia bisa relate. Sama juga buat cewek, hati-hati sama cowok yang awalnya kelihatan kayak the one, tapi ternyata cuma jago ngikutin omongan kamu doang. So intinya, jangan gampang percaya sama kesan pertama yang terlalu sempurna. Kadang itu bukan karena kalian cocok, tapi karena dia pintar ngikutin alur. Oke gengs, red flag nomor 3 ini suka main peran jadi korban. Red flag yang satu ini sebenarnya licik banget, tapi sering banget kejadian di hubungan. Namanya gaslighting, alias bikin kamu ngerasa salah padahal sebenarnya kamu nggak salah apa-apa. Ini tuh tipe orang yang suka banget muterbalikan fakta dan main drama jadi korban, biar bisa cuci tangan dan kamu yang disalahin. Biasanya mereka ini tuh udah ngerasa nggak nyaman di hubungan, pengen cabut, tapi nggak mau kelihatan jadi si jahat. Jadi gimana caranya? Mereka lempar kesalahan ke kamu. Misalnya kamu cuma nge-like foto temen doang, terus dia bilang, tuh kan, kamu pasti ada apa-apa sama dia. Gua nggak tahan, kita udahan aja. Lah, padahal teman sendiri, dan nggak ada maksud apa-apa. Tapi kamu malah jadi mikir, iya ya, apa gue salah ya? Padahal enggak. Nah, disinilah gaslighting main. Kamu dibikin ragu sama perasaan kamu sendiri. Kamu jadi mikir kamu terlalu sensitif, atau kamu yang terlalu overthinking. Padahal sebenarnya dia yang nggak bisa ngatur emosi, nggak mau tanggung jawab atas keputusannya sendiri. Nggak pengen lanjut, tapi nyari alasan biar dia bisa cabut tanpa ngerasa bersalah.
Dan ini nggak cuma berlaku buat cowok ya, cewek juga bisa banget main gini. Misalnya, cowoknya udah mulai ngerasa nggak dihargai, mau ngobrol baik-baik, ceweknya malah nangis duluan dan bilang, "Kamu tuh nggak pernah ngerti aku udah capek sama hubungan ini." Akhirnya cowoknya yang ngerasa bersalah dan batal ngomong. Jadi penting banget buat kamu ngerti satu hal. Kalau kamu nggak tahu batasan kamu sendiri, kamu bakal gampang dimainin. Kamu harus tahu mana yang bisa kamu toleransi dan mana yang enggak. Karena orang yang nggak punya batasan tuh ibarat kelamin yang diobral bebas. Bebas dimasukin siapa aja dan kapan aja. Dan ini berlaku buat dua sisi. Cowok atau cewek, dua-duanya harus punya prinsip dalam hubungan. Terus kalau kamu mulai ngerasa bingung sendiri, ngerasa bersalah terus padahal kamu nggak ngelakuin hal aneh-aneh, itu tanda-tanda kamu harus evaluasi lagi. Apakah kamu sedang di hubungan yang sehat, atau cuma jadi target manipulasi biar pasangan kamu bisa kontrol alurnya sesuka hati? Jadi ya, red flag nomor 3 ini bukan cuma soal dia nyalahin kamu, tapi soal dia bikin kamu nggak percaya lagi sama diri kamu sendiri. Hati-hati gengs, jangan sampai mental kamu dikacauin gara-gara orang yang nggak mau tanggung jawab sama sikapnya sendiri. Oke, lanjut brosis. Sekarang kita bahas red flag keempat dan kelima. Dua tipe yang sering banget nyelinap tanpa kita sadari, tapi efeknya bisa ngancurin kepercayaan diri dan bikin hubungan jadi nggak sehat. Jadi red flag yang keempat adalah kamu dijauh-jauhin dari teman dan keluarga. Nah ini bahaya banget gengs, karena caranya halus dan nggak selalu kelihatan frontal. Jadi gini, kamu punya pasangan, terus kamu curhat soal temen atau keluarga kamu yang lagi nyebelin. Respon dia tuh bukannya nenangin kamu atau ngajak kamu ngeliat dari berbagai sisi, malah langsung ngegas, "Udah sih, emang temen kamu toksik tuh, mending jauhin aja." Atau, "Keluarga kamu emang terlalu ngatur sih, nggak usah dengerin mereka." Dan lama-lama, tanpa kamu sadar, kamu mulai kehilangan koneksi sama orang-orang yang dulu deket sama kamu. Awalnya kamu ngerasa, "Wah pasangan gue peduli banget ya, selalu ada buat gue." Tapi makin lama makin kelihatan kalau sebenarnya kamu dikurung dalam dunia kecil yang isinya cuma dia doang. Ujung-ujungnya, tiap ada masalah, kamu ngerasa cuma bisa cerita ke dia, karena semua support system kamu pelan-pelan dipotongin satu-satu. Dan yang bahaya, kadang ini terjadi tanpa sadar, mereka nggak niat jahat, tapi tetap aja efeknya bikin kamu kegantung dan nggak bebas. Dan hey, ini juga bisa banget dilakuin cewek ke cowok. Misalnya ceweknya posesif, nggak suka cowoknya nongkrong sama teman-teman cowoknya, atau cemburu kalau cowoknya deket sama keluarga cewek lain, terus mulai bilang, "Aku tuh ngerasa nggak dihargain kalau kamu lebih milih mereka daripada aku." Dikit-dikit dimasukin rasa bersalah, lama-lama cowoknya jadi malas bersosialisasi dan akhirnya, ya, hidupnya cuma seputar pacarnya doang. Hati-hati ya gengs, hubungan yang sehat tuh nggak bikin kamu jadi makin sendirian. Harusnya malah nambah support, bukan ngurangin. Nah lanjut ya, red flag yang kelima nih, alasan sibuk mulu. Nah ini yang klasik tapi masih banyak yang ketipu. "Maaf ya, aku sibuk banget nih, kerjaan numpuk," atau versi lain, "Lagi banyak pikiran banget, aku butuh waktu sendiri." Tapi anehnya, mereka sibuknya selalu muncul pas disuruh ngasih waktu, perhatian, atau komitmen, bukan pas butuh sesuatu dari kamu. Jujur aja, semua orang juga sibuk bangke. Tapi kalau kamu beneran penting buat dia, pasti disempet-sempetin. Cuman ngirim chat, "Aku nggak bisa ngobrol dulu ya, nanti aku kabarin." Itu butuh berapa detik sih? 10 detik? Jadi kalau sampai ngilang berhari-hari tanpa kabar, tanpa effort, itu bukan soal waktu, itu soal prioritas. Dan jangan salah, cewek juga bisa kayak gitu. Cowok udah niat ngajak jalan, ngajak ketemu. Ceweknya ngilang duluan dengan alasan capek, sibuk, banyak kerjaan. Tapi besoknya update story lagi ngopi cantik bareng gengnya. Lah? Jadi intinya, kalau kamu penting, pasti ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya mungkin emang kamu nggak sepenting itu buat dia. So, buat kamu yang lagi ngejalanin hubungan, hati-hati sama dua hal ini. Kamu dijauhkan dari orang-orang terdekat dan dikasih alasan sibuk yang nggak masuk akal. Karena hubungan yang sehat tuh nggak bikin kamu sendirian dan nggak pernah bikin kamu ngerasa kayak beban. Yuk, kita lanjut ke red flag berikutnya. Makin kesini makin kebuka semua pola-pola yang harus kamu waspadai. Lanjut ya. Yang keenam, kamu dijadiin psikolog dadakan. Pernah nggak sih, tiba-tiba malam-malam, udah ngantuk, dia nelpon cuma buat curhat panjang lebar soal hidupnya. Cerita kerjaannya stres, temennya nyebelin, keluarganya ribet, semua didam ke kamu.
Tapi giliran kamu yang lagi butuh cerita, dia entah kemana, nggak pernah nanya balik. Bahkan bales chat aja pending 2 hari. Nah loh, ini udah masuk zona terapi gratisan. Ini bukan tanda dia sayang, ini tanda dia numpang lega aja gitu. Kamu jadi tempat buang sampah emosinya, tapi dia nggak pernah mikirin kondisi kamu. Padahal hubungan sehat tuh harus 2 arah. Kamu dengerin dia juga harus dengerin kamu. Nggak bisa kamu terus yang diperas emosinya. Sementara dia enak-enakan ngilang setelah lega. Dan ini berlaku 2 arah ya. Nggak cuma cowok yang suka numpang curhat, cewek juga bisa. Ada juga tuh cewek yang suka nelpon cowoknya, cuma buat curhat soal drama hidupnya. Tapi nggak pernah ngasih ruang buat si cowok cerita balik. Sama aja, toksik tuh nggak kenal gender. Ingat ya, orang yang sering curhat belum tentu peduli balik. Jadi jangan GR duluan cuman karena dia sering cerita. Perhatiin juga, dia pernah nggak sih nanya kabar kamu duluan? Atau ingat masalah kamu yang kemarin dan bantu nyelesain? Kalau enggak, ya udah jelas, kamu bukan partner, kamu cuma jadi tempat curhat dadakan. Intinya, kalau kamu ngerasa tiap interaksi isinya keluhan dia doang, terus kamu yang jadi capek sendiri, stop bentar. Tanya ke diri kamu, gue lagi ada di hubungan atau gue lagi kerja shift malam jadi psikolog bayangan? Nah, lanjut red flag yang ke-7. Kelihatannya amazing, tapi pas jadi pasangan gak banget. Nih ya, kadang orang tuh kelihatan keren banget di luar. Kerjaan mapan, style kece, hidupnya kayak perfect. Tapi jangan keburu mikir, wah dia pasti pasangan idaman. Belum tentu cuy. Karena jadi pasangan yang sehat tuh beda level sama sekadar punya CV keren. Buat cewek, misalnya kamu ketemu cowok yang kaya raya, tajir melintir, tapi sikapnya dingin, egois, dan gak peduli sama kebutuhan emosional kamu, itu bukan pasangan yang layak. Itu cuma cowok kaya doang. Dan sebaliknya juga, buat cowok, jangan mentang-mentang cewek cantik, tetek gede, followersnya banyak, terus kamu pikir dia bisa jadi pasangan yang dewasa dan suportif. Bisa aja dia nggak punya kapasitas buat bareng kamu ngadepin kehidupan. Yang harus kamu lihat tuh bukan sekadar pencapaian, tapi gimana dia nganggap kamu dalam hubungan. Apakah kamu prioritas? Apakah dia konsisten? Apakah dia bisa diajak ngobrol kalau ada masalah? Itu yang penting. Dan red flag yang ke-8, baru kenal, udah ngebet nikah. Nah ini yang bahaya banget, love bombing. Baru ketemu 2-3 kali, udah bilang, kamu beda dari yang lain, aku pengen serius sama kamu. Waduh, pelan-pelan dong brosis. Baru nonton trailernya, belum lihat isi filmnya, masa udah mau beli tiket buat nonton seumur hidup? Ingat, perhatian berlebihan di awal itu nggak selalu tulus. Bisa jadi itu cuma cara buat bikin kamu cepet luluh, biar gampang dikontrol. Cewek atau cowok bisa sama-sama ngelakuin ini. Misalnya cowok tiba-tiba manis banget, ngasih bunga, ngajak dinner fancy, bilang, kamu calon ibu anak-anak aku. Padahal belum tahu kamu kalau lagi tidur suka ngorok apa enggak. Atau cewek yang baru kenal udah bilang, aku tuh udah capek main-main, kamu tuh beda. Eits, kamu belum tahu juga dia kayak apa pas lagi bad mood, pas lagi stres, atau pas ada masalah bareng. Jangan langsung percaya 100%. Yang sehat itu tuh bukan yang meledak-ledak di awal, tapi yang slow burn. Kayak api unggun. Awalnya kecil, tapi lama-lama angetnya awet. Nah itu yang bisa diandalkan, bukan yang panas sebentar terus mati. Nah lanjut ya, yang ke-9, ngerasa paling benar sendiri, nggak bisa disalahin. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang ngerasa dia tuh selalu paling benar? Kalau ada masalah, yang salah pasti kamu. Mau cowok atau cewek ya, kelakuan kayak gini tuh ngeselin banget. Mereka tuh nggak pernah mau tanggung jawab, maunya menang terus, nggak bisa dibilangin. Bahkan kadang dia udah jelas salah, tapi malah muter-muter ngomong buat nyalahin kamu balik. Nah, ini udah red flag gede banget. Soalnya orang yang dewasa tuh justru bisa bilang, iya deh, gue salah kemarin, maaf ya. Tanpa harus kamu tagih duluan. Dan ini berlaku buat dua sisi ya. Cewek juga kadang bisa keras kepala dan gengsi minta maaf, dan itu juga nggak sehat. Ingat ya, hubungan itu bukan lomba adu siapa yang paling benar, tapi kerja sama. Kalau dia, atau kamu juga, selalu pengen jadi yang dominan, selalu ngerasa lebih superior, berarti dia nggak cari pasangan, tapi cari pengikut. Dan hubungan model kayak gitu, capeknya setengah mati. Lama-lama bukan cinta, tapi kompetisi ego. Buat cowok yang ngerasa ceweknya selalu harus ikut cara dia, bro, cewek tuh punya isi kepala juga. Dia juga manusia, bukan Google Maps yang harus nurut arah kamu terus. Dan buat cewek, kalau cowok kamu nggak pernah mau dengar pendapat kamu,
dan selalu nganggep dia yang paling ngerti semuanya, mending mundur perlahan sebelum mental kamu kering. Oke, terakhir dan nggak kalah penting. Nggak punya arah hidup, bingung mau ngapain. Nah, ini juga nggak kalah penting. Orang yang nggak punya tujuan hidup tuh rawan banget jadi beban dalam hubungan. Nggak usah yang harus jadi CEO atau influencer sukses lah. Minimal dia tahu dia mau ngapain dalam hidupnya. Coba perhatiin. Kalau dia bangun tidur jam 11 siang, abis itu scroll TikTok sampai sore, malamnya main game sampai subuh, terus nggak ada rencana jelas tentang masa depan. Ya kamu mau dibawa kemana sama dia? Jalan-jalan doang? Nggak cukup, bre. Dan ini bukan cuma cowok lo ya, cewek juga ada banget yang modelnya gitu. Hidupnya ngalir aja, nggak tahu mau kerja apa, nggak punya visi, maunya dimanja terus. Ujung-ujungnya ya bakal ngandelin pasangan buat semua hal. Itu bukan relationship, tapi babysitting. Tapi beda cerita kalau dia memang punya mimpi dan lagi proses ngejar. Misalnya dia kerja biasa aja tapi rajin, punya rencana, dan semangat ngebangun sesuatu. Nah itu beda. Mau jadi tukang las, content creator, tukang jual organ tubuh, juga nggak apa-apa. Asal dia punya arah dan usaha. Jadi intinya gini, kalau dia aja nggak tahu arah hidupnya, gimana dia mau ngajak kamu ikut bareng? Jangan sampai waktu dan hati kamu kebuang buat nemenin orang yang bahkan gak tahu dia mau kemana. Oke, sebagai penutup guys, gue mau kamu mikir bentar. Dari semua yang tadi dibahas, red flag mana sih yang paling sering kamu cuekin? Yang kamu udah tahu bikin gak enak hati tapi tetap kamu bela-belain. Nah, itu tuh yang harus kamu waspadai duluan. Karena biasanya yang paling kamu maklumin, justru yang paling ngerusak mental kamu pelan-pelan. Terus nih, buat kamu yang suka bilang, dia tuh kayaknya narsis deh. Gini ya. Istilah narsis sekarang emang udah sering banget dipakai. Tapi nggak semua orang yang egois itu punya gangguan kepribadian narsistik. Kebanyakan tuh cuma punya sifat-sifat narsistik aja, kayak butuh validasi, suka menang sendiri, atau nggak bisa minta maaf. Jadi jangan fokus ngasih label. Mending lihat aja kelakuannya jelas nggak sehat atau enggak. Kalau udah toksik, ya toksik aja. Nggak usah diplesterin dengan dalih dia gitu karena masa lalu. Intinya gini, kalau kamu pengen punya hubungan yang sehat, kamu harus mulai dari diri kamu dulu. Jangan cuma nunggu dia berubah, tapi kamu juga harus belajar jaga batasan, kenal sama value diri sendiri, dan berani cabut kalau emang udah nggak sehat. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.